Kembali lagi bersama ID Vanwa. Pada kesempatan kali ini, gua akan merekap cerita zombie yang ingin berdamai dengan manusia. Yuk, langsung saja kita bahas. Manhwa ini diawali dengan pagi hari yang cerah, memperlihatkan seseorang sedang bangun tidur di sebuah apartemen yang sangat besar. Seseorang tersebut bernama Zombie. Jadi, gua ngeganti nama si zombie ini Gundul ya, biar nggak bingung nyebutnya. Ia bergegas ke kamar mandi. Ia bersiap-siap untuk menyikat giginya. Sambil menyikat gigi, ia ngelamun dan memikirkan bahwa umurnya dia berapa, kapan dia mati. Itu hal yang gak membuatnya ingat. Di satu sisi, ia juga memikirkan sebuah mimpi bahwa suatu hari ia dapat berteman dengan manusia tanpa adanya diskriminasi anti-zombie. Jadi, si Gundul ini percaya bahwa jika ia berjuang keras, ia yakin bahwa ia akan sukses mewujudkan mimpinya. Sebetulnya, si Gundul ini sudah banyak membantu manusia. Di sini kita akan diperlihatkan flashback sedikit tentang si Gundul yang membantu umat manusia. Seperti ketika ada pesawat jatuh, ia menghancurkan pesawat tersebut dan memindahkannya tanpa adanya korban. Ketika terjadi kebakaran di sebuah gedung, ia mengevakuasi warganya. Bahkan ketika ibu-ibu ingin tertabrak kereta, ia menghancurkan kereta tersebut. Latar, kembali lagi ke si Gundul. Ia sedang memeras baju. Ia kembali melamun, memikirkan zombie outbreak pertama. Pada saat itu, si zombie sedang bersekolah dan masih menjadi manusia biasa. Tiba-tiba, ia digigit oleh zombie dan menjadi zombie biasa yang tidak punya akal, tidak punya pikiran, dan hidup bergerombol. Ya, seperti zombie pada biasanya. Hingga manusia muncul dengan membawa tembakan. Zombie mulai dibantai secara brutal tanpa adanya perlawanan. Tidak hanya dibantai, tetapi manusia juga menjadikan zombie sebagai bahan bakar fosil serta mengeksploitasi si zombie jadi bahan bakar tak terbatas untuk dijadikan sumber listrik. Latar cerita kembali ke kamar si Gundul. Si Gundul mulai berpikir lagi, kenapa zombie ingin memakan manusia atau kenapa manusia ingin membunuh zombie? Tapi di atas itu semua, si zombie memikirkan untuk mengubah hidupnya. Ia mulai latihan seperti jogging, workout, nge-gym, lari, berenang, angkat beban. Bahkan, ia mengkonsumsi protein telur 3 kali sehari sebagai pengganti daging. Latar cerita kembali ke si Gundul. Ia mengecek dapurnya bahwa makanannya telah habis semua. Akhirnya, si Gundul memutuskan untuk pergi berbelanja ke supermarket. Bahkan, mbak-mbak penjaga supermarket bertanya, bukankah tidak nyaman memakai topeng zombie di siang hari? Si Gundul ini menjawab penuh dengan kebingungan. Bahkan mbak-mbak supermarket tidak menyadari bahwa si Gundul ini zombie. Si Gundul ini membeli persediaan makanan 1 truk. Ada 2 orang wartawan yang memata-matainya karena tidak percaya si Gundul ini manusia. Ketika sedang mengecek truk, ia menemukan sebuah poster buronan. Ternyata yang jadi buronan ialah anak buahnya yang bernama Go. Di sini tertulis bahwa bos level zombie, danger level SSS. Melihat sekeliling sudah sepi, akhirnya si Gundul ini mengangkat truk. Si Gundul ini mengangkat truknya. Seorang wartawan yang sedang mematainya merasa kaget, dan akhirnya si Gundul ini pergi ke sebuah kota yang tidak berpenghuni. Ternyata dalam satu kota berisikan semua zombie, yang dimana zombie-zombie ini merupakan rakyat dari si Gundul ini. Ternyata truk yang berisi makanan ia kirimkan untuk rakyatnya di kota zombie ini. Si Gundul ini mulai memasuki sebuah aula untuk menemui para bawahannya. Ya, bisa dibilang para bawahannya ini sebagai tangan kanannya. Ada yang bernama Lang,
Fur, Ahgan, Ahgo, Fermin, dan yang terakhir, Blackie. Mereka berenam memberi salam kepada si gundul ini sebagai Yang Mulia. Si gundul ini mulai menunjukkan sebuah poster kepada para bawahannya dan mengatakan kepada Ahgo bahwa kau dicari lagi oleh manusia. Kemudian si Ahgo tertunduk malu karena ia merasa jika ia ketemu manusia, ia tidak bisa menahan nafsu untuk memakan manusia. Setelah habis menceramai Ahgo, si gundul ini kembali duduk ke singgasananya. Ia memberitahu para bawahannya bahwa manusia itu sangat menyeramkan, tetapi para bawahannya membantah dan mengajaknya akan berperang dengan manusia. Bahkan si Blackie berkata, Yang Mulia, alangkah baiknya kita memperluas wilayah kita. Sedangkan si Fermin berkata, Yang Mulia, gergajiku sudah berkarat, saatnya kita berperang. Tiba-tiba di luar terdengar suara seperti sebuah kapal raksasa. Scan di sini memperlihatkan seorang perempuan memakai baju tempur yang bersiap untuk perang. BTW, nama ketuanya Mbak Violet. Di sini juga memperlihatkan sebuah kapal induk yang berisikan bom nuklir. Scan kembali ke si gundul dan para bawahannya. Para bawahannya mengatakan, Yang Mulia, biar kami saja yang mengurusnya. Tetapi si gundul ini mengatakan, lebih baik kalian mengevakuasi warga saja. Cukup aku sendiri yang menghadapinya. Diperlihatkan juga berbagai macam mobil baja seperti tank, para prajurit tempur dengan kostum dan senjata yang lengkap, pesawat tempur, dan berbagai macam alat-alat canggih lainnya. Diperlihatkan juga di atas pesawat terlihat seseorang memakai atribut pedang seperti seorang samurai yang mengatakan bahwa ia akan menghabisi semua zombie tersebut hingga rata. Kemudian, scan diperlihatkan kepada seorang profesor yang memantau grafik dari zombie. Profesor tersebut berkata, bagus, ayo kita bermain dengan mereka. Boom, memperlihatkan kerangkeng penjara yang berisikan manusia dijatuhkan dari atas pesawat. Kemudian, para zombie mulai mengerumuni kerangkeng tersebut. Jadi nih, profesor ini beda kubu dengan pasukan komandan cewek yang tadi. Para tentara sudah mendapat izin untuk menembak zombie. Para zombie mulai dibantai dengan berbagai macam tembakan. Si gundul mulai join perang untuk melindungi rakyatnya dari pembantaian manusia. Ia menahan peluru-peluru tembakan. Salah satu manusia mengeluarkan tembakan bazooka dan tepat mengarah ke arah si gundul. Duar! Salah satu manusia kemudian memberitahu komandan tentara bahwa, Pak, sepertinya orang yang kita tembak, dia manusia, bukan seorang zombie. Akhir-akhir ini, dia sedang booming karena menolong orang dengan memakai topeng zombie. Dari sekumpulan asap, muncul siluet seseorang. Itu ialah si gundul, bahwa ia baik-baik saja setelah terkena serangan bazooka. Scan kembali memperlihatkan si samurai yang berada di atas pesawat. Samurai ini bernama Marshall. Ia mendapatkan perintah bahwa bos zombie telah muncul di zona B. Tanpa basa-basi, ia langsung melompat dari atas pesawat. Di sini kita kembali diperlihatkan sang profesor sedang memantau zona zombie. Ia bersama dengan asistennya berbincang. Ayo gunakan sesuatu yang lebih menarik. Para zombie yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi sangat liar dan berubah wujud dengan tampilan seperti Hulk dan liar seperti Venom. Para tentara mendapatkan sebuah info bahwa bos zombie telah muncul di zona B. Ketua unit pasukan tiba-tiba menyeret si gundul ini, mengajaknya ke dalam mobil. Dan si gundul ini bersama pasukan tentara bayaran di dalam mobil. Jadi si ketua ini nggak tahu bahwa si gundul ini ialah zombie asli. Ia mengira bahwa si gundul ini memakai topeng. Ya intinya kesalahpahaman lah ya. Karena si gundul ini juga tidak mengelak jika ditanya ia zombie apa manusia. Akhirnya semua tentara telah tiba di zona B. Ternyata yang dimaksud bos zombie muncul ini akibat dari ulah profesor yang tadi yang membuat zombie Hulk seperti Venom. Sang samurai, Kapten Marshall, juga telah tiba di lokasi B. Pertarungan di zona B
sungguh sangat dahsyat. Kapten Marshall berkata, serahkan saja di sini padaku. Biar aku saja yang mengurus bos zombie di zona B. Pertarungan Marshall dengan zombie sangat sengit. Marshall mulai mengeluarkan tebasan pedangnya. Serang, 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 serang. Tebasan demi tebasan telah ia keluarkan dengan berbagai jurus dan teknik yang berbeda. Akhirnya, zombie tersebut dapat dikalahkan oleh Marshall. Dengan bangganya, si Marshall mengatakan, kau bisa beristirahat dengan tenang. Trot, si Gundul telah join di lokasi. Dia berada di samping mayat zombie. Bahkan, si Marshall gak bisa ngetahuin hawa keberadaannya cuy. Baru nyadar ketika si Gundul ini komat kamit. Setelah mendengar perkataan si Gundul, Marshall langsung naik pitam. Ia langsung mengeluarkan pedangnya dan... ya, dia mokat. Bejir, bugil, udah kayak habis dilecehin. Scan kembali memperlihatkan markas pusat. Mendeteksi tanda-tanda kehidupan Marshall yang semakin menghilang. Setelah mendengar kabar Marshall, Violet tanpa berpikir panjang langsung keluar dan lompat dari pesawat. Wush! Dan... Nani? Ini pala apa batu anjing? Setelah menyadari bahwa si Gundul ini pala batu, Violet mulai mengeluarkan pedang barunya dan langsung mengeluarkan jurus tahap pertama. Serang, sereng, serang, sereng. Eits, nggak kena. Serang, sereng, serang, sereng. Eits, nggak kena. Serang, sereng, serang, sereng. Eits, nggak kena. Ya, si Gundul terus menghindar ke sana kemari. Bahkan, si Gundul ini terus kabur dan menjauh dari Violet. Weh, bejir, bayar utang lu. Setelah gondok, akhirnya Violet mulai mengeluarkan jurus keduanya. Dan langsung menebas Gundul. Sreng, si Gundul langsung jatuh ke tanah. Violet memberitahu markas pusat bahwa ia telah membunuh bos zombie. Bos zombie yang dimaksud si Gundul ini ya. Dan meminta pasukan pusat untuk segera menjemputnya. Kemudian, scan kembali memperlihatkan sang profesor dengan asistennya. Di sini, mereka berdua sedang komat kamit cuy. Diskusi. Cuy, tolong hubungi mata-mata kita. Di sini, kita juga diperlihatkan markas pusat dan para warga bersorak bahagia atas berhasilnya membunuh bos zombie. Scan kembali di atas pesawat. Tiba-tiba, seseorang datang dan langsung menekan tombol. Tet. Rudal pun siap jatuh ke bawah. Mata-matanya langsung ketangkap cuy. Bangsat. Loh, semua orang yang bersorak bahagia menjadi panik. Wanjir, nuklir. Markas pusat memerintahkan Violet untuk segera kembali dan memerintahkan pesawat untuk membuka palka kapal agar Violet bisa melompat ke atas. Tiba-tiba, kaki Violet mengeletoy. Di sini, Violet cyborg ya, terlihat jelas di kakinya. Kakinya nggak bisa gerak cuy, kehabisan bahan bakar. Kemudian si Gundul nongol. Ya, di sini si Gundul belum mati ya. Ngeprank doang dia guys. Tanpa basa-basi, si Violet langsung dilempar ke atas. Beban lu anjing. Ya, Violet berhasil sampai di atas pesawat. Di sini kita diperlihatkan si Gundul yang sudah bersiap menghadapi nuklir. Ia dengan tenang mempersiapkan diri. Kemudian, ia mengeluarkan jurus Super Saiyan. Ya, dan langsung menghantam nuklir dengan tangan kosong. Duar, ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan daerah-daerah sekitarnya. Ya, bersambung dulu guys. Gimana? Penasaran kan dengan part 1 ini? Jangan lupa subscribe ya, agar gue dapat lanjut ke part 2. See you!